Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ketemu lagi dengan suara saya, Gigi Arif Eka Rahmawan. Di video kali ini saya akan sedikit ngomongin soal TikTok ya. Kenapa sih kok TikTok? Jadi ada beberapa alasan nih teman-teman. Ini kenapa TikTok? TikTok itu sekarang sedang populer. Jadi populernya itu bukan bukan kayak dulu waktu sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia. Itu bukan populer seperti itu yang kontroversial, tapi populer sekarang dalam artian lebih positif ya. Nah, ini setidaknya saya punya 6 alasan. Ini saya rangkum dari berbagai sumber kenapa TikTok atau kenapa kita harus pakai TikTok. Pertama, TikTok itu sekarang sudah punya pengguna aktif 700 juta lebih ya. Bahkan saya sempat baca artikel itu ada 800 juta pengguna aktif. Cuman sumbernya belum tahu dari mana, jadi saya anggap 700 juta lebih dan sumbernya di mana? Ini di situs statista.com ya. Ini adalah list atau daftar sosial media per Juli 2021. Kalau sekarang sudah bulan Oktober, maka kemungkinan sudah lebih ya, sudah tambah ya teman-teman. Beberapa sosial media teratas itu masih Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat, kemudian baru TikTok. Nah, TikTok ini ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di nomor 7 pengguna terbanyak dengan jumlah pengguna aktif 732 juta. Itu per Juli 2021. Karena ini sudah bulan Oktober ya teman-teman, maka kemungkinan besar pengguna TikTok itu pasti bertambah begitu. Itu juga didukung dengan ini alasan kedua. Masih di alasan pertama, dan terus bertumbuh. Ini berdasarkan data juga. Saya sempat searching, sempat cari-cari itu beberapa website yang menampilkan data downloadan terbanyak setiap hari ya, setiap harinya downloadan aplikasi terbanyak setiap hari, dan hampir sama dan saya kira memang sumbernya Google langsung ya. Kalau Play Store atau App Store itu langsung dari App Store ya. Nah, di sini di Amerika itu per tanggal 14 ini ya, nomor 1 pertumbuhan terbanyaknya itu TikTok. Coba kalau kita lihat di negara lain kayak Australia, ini kategorinya saya batasi yang sosial media aja. Nah, Australia juga TikTok. Nah, Instagram itu ada di bawahnya ya. Coba kita lihat negara kita. Indonesia, download terbanyaknya kalau Indonesia Instagram, TikTok di nomor 2 ya teman-teman. Dan ini data per 14 Oktober, jadi setiap hari ini berubah. Coba kita lihat dari kemarin di Indonesia itu TikTok ada di posisi berapa. Nah, ada di ketiga, berarti yang hari ini tadi naik ya, naik 1 peringkat. Coba lihat lagi 1 hari sebelumnya. Oke, jadi naik turunnya TikTok itu 2, 3 gitu ya. Nomor 1 masih Instagram untuk pasar Indonesia. Nah, tapi meskipun nggak nomor 1 ya, nggak nomor 1 downloadnya setiap hari, yang jelas pengguna TikTok itu selalu bertambah, baik itu di negara Amerika, Australia maupun Indonesia. Nah, alasan yang nomor 2 teman-teman kenapa pakai TikTok, itu TikTok sekarang sedang merubah citra ya. Citranya TikTok kalau dulu itu sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu ya. Kalau saya nggak salah ingat itu ketika menterinya Pak Rudiantara, kalau nggak salah, menteri informatikanya itu sempat diblokir karena
konten-kontennya yang nggak berfaedah gitu. Nah sekarang TikTok itu sedang bertransformasi atau membangun citra baru bahwa TikTok itu banyak sekali konten-konten yang berfaedah, entah itu sharing-sharing bisnis, kemudian beberapa motivasi, banyak motivasi juga ya, kemudian ya lebih bagus, lebih banyak konten yang bermanfaat sekarang. Kita lebih mudah menemukan konten-konten yang bagus di TikTok sekarang. Lalu, nah sekarang memang TikTok itu sedang trennya dalam artian positif ya, dalam artian positif, dan banyak kalangan sudah mulai menggunakan TikTok, nah itu kalangan ya biasa ya, masyarakat biasa, kemudian pebisnis, baik itu pebisnis besar maupun UMKM itu sekarang sudah melirik atau sudah menggunakan TikTok. Kemudian juga pendidikan pun banyak di TikTok ya, kayak perguruan tinggi itu sudah banyak yang punya TikTok official ya. Kemudian kalau untuk kalangan umat Islam itu sendiri ada menggunakan TikTok untuk dakwah begitu dan seterusnya. Jadi memang trennya TikTok sekarang itu tren yang positif gitu. Coba ini beberapa contoh ya. Contohnya adalah ini akun ini, kita lihat scroll ke bawah, ini punya tema bisnis ya teman-teman, punya tema bisnis dan bisa mendapatkan 141 follower, 141,8 ribu follower. Jadi meskipun konten kita itu konten yang nggak lucu-lucuan atau nggak konten yang nggak joget-joget, itu tetap punya potensi pemirsa atau orang yang melihat di TikTok. Nah kalau di sebelah kiri itu ada yang akun-akun yang sejenis temanya. Ini bisa kita lihat beberapa diantaranya. Ini akun TikToknya Mas Andika Yuda itu juga seputar bisnis, itu sama, followernya bisa mencapai 175.000 follower ya. Ini punya Mas Fadil Aditya juga sama, bisnis, punya 87.000 follower. Ini digital marketer juga, topiknya bisnis juga, ada 32.000 follower. Ratakan itu marketplace ya. Ini toko loh teman-teman, toko online digital atau marketplace produk digital. Jadi bukan pribadi ya, tapi ini bisnis, bener-bener bisnis. Dan di TikTok itu dia bisa punya follower sebanyak 77.000 follower. Ini ada lagi. Oke. Jadi untuk menjadi populer atau untuk memanfaatkan TikTok sebagai media itu atau sebagai media promosi itu nggak harus dengan konten yang joget-joget gitu ya teman-teman. Kemudian ini mudah digunakan ya, TikTok itu mudah digunakan. Meskipun teman-teman itu bukan konten kreator murni begitu ya, fitur-fitur TikTok itu memudahkan kita untuk bikin konten. Kemudian alasan lain adalah konten sering di-share di media sosial lain ya, kayak Facebook, Instagram, atau YouTube. Bahkan sekarang itu banyak sekali konten-konten yang asalnya adalah konten TikTok. Pasti teman-teman sudah sering melihatnya, sering berseliweran di beranda itu ya. Lalu alasan terakhir itu TikTok mendukung bisnis. Jadi memang merubah citra itu. Jadi TikTok pun full untuk mendukung bisnis, itu bisa dilakukan di TikTok gitu. Nah beberapa contohnya atau beberapa bukti bahwa TikTok mendukung bisnis itu teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau ada TikTok for Business ya. TikTok for Business itu ya kayak kalau awal-awal keluar itu kayak Facebook Business ya. Jadi ini untuk pasang iklan itu bisa, TikTok for Business ini. Nah untuk pembahasan ini mungkin di lain waktu ya. Kemudian selain TikTok for Business, TikTok juga punya TikTok
Shop ya. TikTok Shop ini untuk jualan ya. Ya, become a seller, menjadi penjual di TikTok itu bisa ya teman-teman. Nah, untuk membahas yang TikTok for Business atau TikTok for Seller juga mungkin di lain kesempatan ya. Untuk kesempatan kali ini saya sharing aja bahwa TikTok itu adalah media sosial yang cukup potensial dan menurut saya harus dimanfaatkan. Kita harus punya akun TikTok, entah itu kita sebagai personal untuk membangun personal branding atau mungkin kita sebagai perwakilan dari sebuah lembaga, instansi atau organisasi dengan memanfaatkan TikTok sebagai media promosi dan sharing konten-konten yang bermanfaat. Nah, ini untuk mendukung hal tersebut, teman-teman kalau misalnya kok bingung, Mas, gimana caranya mulai gitu. Nah, ini ada sebuah e-book ya teman-teman, e-book sederhana panduan TikTok untuk bisnis. Ini untuk pemula ya, cocok ya untuk yang mau belajar gimana sih cara bangun akun TikTok. Nah, e-book ini cocok sekali, ada 46 halaman, dan di sini ada pembahasan tentang beberapa hal tentang TikTok ya, beberapa hal yang mendasar yang harus difahami teman-teman kalau ingin bisnis melalui TikTok. Antara lain misalnya memahami TikTok, algoritmanya itu bagaimana, kemudian agar FYP itu bagaimana, atau membuat video kita itu banyak view-nya itu bagaimana. Kemudian yang nggak kalah menarik, ada 100 ide konten jualan di TikTok ya. Jadi teman-teman bisa meniru atau menjadikan ide 100 konten ini sebagai inspirasi teman-teman dalam membuat konten di TikTok teman-teman. Nah, link untuk mendapatkan ebook ini gratis ya teman-teman. Downloadnya saya share linknya di deskripsi ya. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.